Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengistiqamahkan kita untuk selalu berdekatan kepadanya dan memuliakan kekasihnya dengan perintah Allah untuk bersalawat selalu kepadanya junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala nabiyyuna maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin nas. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika min syahirin alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu demi waktu bertambah, maka Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, demi waktu manusia dalam keadaan yang rugi, demi waktu manusia dalam keadaan yang rugi dari semuanya, rugi dari semuanya. Tapi Allah teruskan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang mengikuti junjungan Nabi besar Maulana Muhammad, orang yang mana hatinya tidak goyang atas keyakinan dia kepada Allah. Zaman sekarang nih orang banyak goyang, ya, umurnya udah 30 goyang, jodohnya takut gak datang. Umurnya udah 30, rizkinya masih segitu-gitu aja. Banyak yang goyang. Kenapa? Karena dia tidak yakin kepada apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang bahwa di langit dan di bumi yang memiliki ini semua adalah Allah Subhanahu. Allah bilang dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Yang punya langit, punya bumi Allah. Yang punya kematian, punya kehidupan Allah. Kalau sudah seperti ini, kita harus yakin tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Allah bisa bikin matahari, Allah bisa bikin bumi, Allah bisa bikin bintang-bintang, Allah bisa bikin malaikat, surga, arsy, kursi. Kenapa Allah nggak bisa jadiin dulu itu? Kenapa ini nggak bisa dibanyakin duit itu? Kecil tuh sih, lebih kecil aja sekali-kali. Langit dan bumi dibikin sama Allah. Apalagi jodoh, apalagi rizki. Kecil, jangan pikir, yakin dulu kepada Allah. Makanya kalau nggak yakin, wal 'asri innal insana lafi khusrin, rugi. Yakin sama Allah. Jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Lihat orang Yahudi gimana tuh? Orang Yahudi dia nggak bakalan ridho sama orang Islam. Makanya di situ kalau orang belajar ilmu nahwu, walam talqa, pakai lam yang mana lamnya tersebut menasabkan tidak akan pernah berani selama-lamanya, ya, selama-lamanya orang Yahudi itu ridha kepada orang Islam. Mau dibaik ini sampai apa aja orang Yahudi nggak bakalan ridha. Wah, ini kasih nih gunung emas, ane kasih nih gunung berlian atau lautan berlian buat ente Yahudi, nggak bakalan. Berliannya diambil,
lautannya diambil, gunungnya diambil, tetap itu dimatiin dia. Itu orang Yahudi. Jangan ikut-ikutan orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu punya apa? Punya handphone. Tahu lah, penyakit yang dibawa-bawanya punya orang Yahudi. KFC, McD, atau Sprite, pokoknya bikinan dia. Ya. Terus gimana deh? Sedangkan di Indonesia udah beraur-auran, udah penuh. Nah itulah kebodohan kita. Mendingan di rumah bikin es teh, pakai keren-kerenan sih ente. Ente bikin teh, ente aduk pakai gula, masukin es, minum. Siang-siang bolong, bukan main. Makan bakso, nggak enak makan bakso pakai Sprite, keselak. Nggak makan bakso enaknya harus pakai es teh. Made in Indonesia, halal. Orang Depok minum Coca-Cola, keselak, berbusa ini. Beli KFC, duit 5.000. Akhirnya besok ngutang. Gaya hidup yang tidak gedein. Gaya hidup, udah Allah dapat segitu, alhamdulillah. Gaya hidup itu mau ikut. Wah, si Puan punya motor, anak mesti punya motor. Si Puan punya handphone baru, gue juga bisa beli handphone baru. Nah dia brojol udah punya rumah bagus. Bapak moyangnya emang kaya. Nah ente brojol. Kalau dia nongkrongnya kloset WC-nya pakai ini ya, pencetan atas, begitu. Nah ini kan nongkrong, ngeden, gitu. Terus mau maksain orang yang ngeden, cebok. Kalau dia bilang cebokin pakai air. Orang kaya mah. Makanya yang bikin orang nggak syukur itu gaya hidup ente terlalu tinggi. Lihat orang kawin, gahar pengen kawin. Wah temen gue kawin, masa gue gak kawin? Akhirnya lu guntingin orang. Setan lu ikutin. Nah ini kebanyakan. Gara-gara pengen ikutin gaya hidup. Makanya itu semua gaya-gayanya orang Yahudi, gaya hidup orang itu inilah gaya Nabi besar Maulana Muhammad. Syukur gayanya Rasulullah. Ada alham, nggak ada alham, biar nggak disumpahin nama Allah. Manusia yang rugi. Karena bumi aja disumpahin wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Kalau dia yakin sama Allah, yakin sama Rasulullah, yakin sama aulia, yakin sama guru-gurunya, yakin sama salaf-salafnya, dia tidak akan rugi. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Enggak cukup dia ngejalanin apa ya? Keyakinan aja. Nih kayak gini nih amal saleh. Oh, anak yakin tapi nggak sembahyang, PA. Yakin nggak pernah baca Quran, PA. Yakin nggak pernah tahajud, PA. Yakin nggak pernah ngerjain sunnah-sunnah Nabi, orang PA. Orang yang yakin dia kerjain apa yang Allah perintahin dan dia tinggalin apa yang Allah larang. Wa'amilus shalihat, yang baik-baik, kerjaan yang baik, baca selawat yang banyak, belajar, nuntut ilmu, ini amal saleh. Sibukin kerja yang halal adalah amal saleh, buat ngasih orang tua, buat ngasih istri, buat ngasih anak, ya, itu namanya amal saleh. Jangan ente yakin sama Allah, ente nggak beramal saleh, ente berjudi, main slot. Jadi apa lagi? Ente
dangdutan, lupa sembahyang, nonton bola, lupa sembahyang. Apalagi bukan dangdutannya yang salah, sebab dangdutan akhirnya nggak sholat, itu yang salah, nggak sholatnya. Mungkin nonton bola boleh nonton bola, main bola itu, nonton bola boleh. Tapi kalau nggak sholat, akhirnya gara-gara piala dunia maghribnya ditinggalin, subuhnya kelewatan. Nah ini nggak boleh. Jadi amal saleh tetap harus dikerjain. Tinggalin amal-amal yang enggak manfaat, pekerjaan enggak manfaat. Begadang boleh tapi boleh, tapi sholat subuh. Nah, apa lagi? Kerjaan-kerjaan yang boleh jadi haram kalau pekerjaan itu meninggalkan kewajiban. Kalau kita kerjain pekerjaan yang mubah, ya, begadang kan mubah. Tapi kalau dia nggak sholat subuh, jadi haram begadang. Ngaji wajib, tapi kalau nggak sembahyang subuh, jadi haram. Mesti sholat. Jadi pekerjaan amal soleh itu penting. Wa'amilus shalihat. Nggak cukup dia beramal soleh, dia mesti istiqomah. Wah, Nabi udah alhamdulillah beb, nggak pernah buat dosa. Alhamdulillah, anak taat sama orang tua. Anehnya selalu jaga supaya mata aneh ini nggak maksiat, kuping aneh nggak maksiat, mulut aneh nggak maksiat, tangan aneh nggak maksiat, kaki aneh nggak maksiat. Tapi nggak istiqomah. Baik ini cuma seminggu rajin. Wah, tasbih dibawa. Apa lagi? Tunggu dolar yang tadinya 1 dibawa 7 dia. Mobil, motor dielap sebelumnya, rapi, cakep. Mukanya dibedakin seton. Tahunya dia pengen baik karena ada yang ditemenin. Nah ini bahaya. Ada yang ditemenin ataupun ada yang demen sama dia. Perempuan demen, wah itu ganteng tuh, ngaji terus. Pas apaan? Pas putus, wah nggak mau ngaji lagi. Begitu juga laki-laki, pas putus nggak mau ngaji lagi. Nah ini ngajinya mesti bukan karena Allah nih, ini ngajinya karena setan nih, karena nafsunya dia. Nah kalau karena nafsunya dia nggak bakal lama ngajinya. Ngajinya mesti karena Allah. Nah kalau karena Allah pasti istiqomah. Ente mau capek, ente mau sakit, ente mau nggak enak pikiran, hati ente lagi gelisah, hati ente lagi was-was, lagi bingung, lagi galau, yang ente ingat ana musik selawat sama Nabi Muhammad. Datang dia biar jauh-jauh. Itulah yang dimaksud wa tawassaw bil haq. Prinsip terus, istiqomah terus, walaupun keadaannya dia tidak stabil. Sekarang yang bikin senang siapa? Allah. Yang bikin senang siapa? Jawab yang kencang. Yang bikin senang siapa? Allah. Nah yang bikin gak senang siapa? Yang bikin rasa gak senang tetap Allah juga. Cuma dikala dikasih rasa kita gak senang, kita tetap ucapin alhamdulillah. Ujian ente tidak seperti ujian siapa? Nabi Allah Ibrahim. Ya, coba lihat Nabi Ibrahim. Dia orang yang takwa, dekat dengan Allah. Ujiannya dibakar. Enggak seperti Nabi Allah Yunus ditelan ikan paus.
nggak seperti Nabi Ayub. Semuanya belatung badannya. 30 tahun, senang 30 tahun belatung nempel di badan. Nah itu sakit gigi doang teriaknya kayak orang 30 tahun. Padahal dokter sekarang banyak. Susah dikit aja grundel, bikin status. Sumpah banget sih hidup. Ada yang gitu? Yang ngomong dari ngomong dia tuh. Galau, ditulis dia status gabut. Anak zaman sekarang tuh gitu tuh. Bete. PA dari hidupnya terus. Ada yang begitu. Jadi dia kayak orang gila gitu enggak? Gila. Padahal ujian itu seperti malam. Emang ente malam terus nih. Ntar kalau kira-kira jam 6 gelap begini nggak? Saya tanya, jam 6 ntar gelap begini nggak? Bakal terang. Begitulah ujian. Nunggu waktu aja. Sabar, nunggunya pakai sabar. Makanya terakhir apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang yang istiqomah itu harus sabar. Sabar sama kebaikan itu harus sabar. Menjalani kebaikan katain orang ngapain lu ngaji lu masih muda, ini nongkrong itu gue. Ya nongkrong apa-apa tetap ngaji. Nongkrong gak apa-apa, yang penting sholat jadi enggak. Itu yang penting daripada segala kepentingan. Kebaikan yang tinggalin. Sabar jalanin kebaikan tuh sabar. Jangan gerutuk mulut hati. Malu sama Allah dilihat. Allah ngelihat. Hadir tuh. Tiap hari Allah kasih ente napes, kagak bayar. Coba kalau ente ke rumah sakit, tiap 50 juta. Gak bener. Sekali napes tuh ada di rumah sakit berapa? 50 juta. Nggak. Saya pernah tuh ke rumah sakit, ada satu jenderal pakai itu. Saya bilang kenapa dia harus pakai itu? Nah, yang kasarnya mahal, mahal. Kan mahal itu. Copot aja. Jangan copot, copot. Mati enggak ya? Dibantu sama oksigen. Dan oksigen itu macam-macam. Orang nggak bisa kentut. 250 juta kalau dikentut. Makanya lu kalau kentut aja. Tapi di sini gapokin gua. Kalau kentut. Orang nggak bisa kentut, ada 250 juta. Nggak bisa kentut. Bersyukur kentut enak, papet, bini dikentutin mulu ya. Kedip. Coba ente. Mata nggak kedip-kedip. 5 menit aja. Kalau dia lo gimana ya? Kalau nggak kedip? Kecepuk. Serem. Nikmat satu kedip aja tuh. Kalau nggak bisa kedip, nggak ada dokternya. Siapa yang mengobatin? Sekali ada kedip kayak robot. Bersyukur nikmat kedip, nikmat kentut, nikmat nafas. Tapi yang paling daripada segala-galanya nikmat iman dan Islam. Kita ini udah bisa menjadi umat Islam. Alhamdulillah. Jangan ibarat kata kita keluar susah. Susah. Nggak ada yang pasti kuliah. Ngaca susah bikin
HP-nya sama orang Palestina. Tahu nggak? Kalau ente baru jauh istri, ente baru jauh anak, istri sama anaknya mati, suaminya mati, rumahnya hancur, bahkan bukan 100-200 orang, puluhan ribu. Dia boro-boro mau ibadah sama Allah, mau makan aja ditembak. Jadi jangan pernah ngeluh kalau ngejalanin kebaikan. Ucapin aja alhamdulillah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Ya, ngejalanin kebaikan sabar. Itu disuruh Allah. Kalau dia sabar, maka dia mendapatkan apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum nas, sebaik-baiknya manusia yang manfaat buat manusia. Akhirnya ngeliat tuh orang lain, ya Allah enak banget dia bisa istiqomah, aku pengen istiqomah. Akhirnya dia ngaji sebab istiqomahnya dia. Dia nggak tahu perasaan kita, dia nggak tahu bahwa kita punya susah. Tapi kita sabar karena kita ingat janji Allah Nabi kita Muhammad dan janji daripada ucapan yang diterangi dulu kita. Orang sih tahu nih baik, senang, bahagia aja, biarin. Tahu nggak? Yang penting alhamdulillah dia dapat hidayah gara-gara kita, dia dapat taufik gara-gara kita. Akhirnya kita dapat rahmat Allah. Karena sebab melihat kita berondong-ondong ngaji, dia jadi sadar. Sebab dia ngelihat kita masa ngumpul-ngumpul, dia jadi sadar. Sebab kita ngelihat ini anak muda masih umur 15 tahun, 16 tahun, selebetanmu kayak kongkong. Wah, luar biasa. Kongkong aja pakai celana panjang. Ini selebetanmu luar biasa. Akhirnya dia pengen selebetan, pakai kain, maksudnya selebetan udah ngerti selebetan. Nah itu tandanya apa? Tandanya jangan pernah putus asa menjalani kebaikan, karena kalau kebaikan itu ditiru sama orang, maka walaupun ini tidak mengerjakan itu kebaikan, tapi kita mendapatkan kebaikan itu tersebut. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita satu keyakinan yang kuat kepada Allah. Amin. Amin kan? Keyakinan yang kuat kepada Allah. Amin. Keyakinan yang kuat kepada Rasulullah. Amin. Keyakinan yang kuat kepada wali-walinya Allah. Amin. Yang kedua, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu apa? Istiqamah. Di dalam apa? Menjalankan amal saleh. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu berbuat kebaikan hari ke hari, minggu ke minggu, waktu ke waktu, sampai kita dimatikan dalam husnul, dan semuanya hatinya diberikan kesabaran, keikhlasan, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, agar pantas lisan yang kotor ini bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari saya untuk malam minggu, malam ini